Terima kasih. Jadi saya dapat menjelaskan kalau persoalan konflik yang terjadi saat ini, memang kalau pemahaman saya teori konflik itu pasti datang dari dalam. Menarik-narik eksternal menjadi trigger. Atau sebaliknya, eksternal yang menggunakan pintu masuknya para oknum internal. Itu sudah biasa. Nah, eksternal ini menjadi trigger. Trigger saat ini tentu kepentingan. Kalau saya menilai bahwa ini konstelasi puncak ya, elit Jakarta itu tentu akan berpikir bahwa konstelasi Pilpres ke depan itu yang mengakumulasi. Di bawah kepemimpinan AHY yang tentu muda, mewakili milenial, postur tubuh yang memang layak, karakter yang luar biasa, dan terahnya memang terah SBY. Jadi yang perlu diingat oleh kita semua lah, bahwa kita ini resonansi Tuhan. Untuk persoalan aura, persoalan karakter, pamor, inner di dalam diri itu tidak bisa dibuat-buat. Popularitas, elektabilitas itu bisa dibuat-buat. Tetap pencitraan apa itu bisa. Tetapi kalau karakter inner yang memang ada di dalam diri manusia itu, karena kita ini resonansi Tuhan, dia memiliki penugasan khusus karena kita ditemani oleh resonansi itu sendiri gitu. Nah, itulah penugasan khusus inilah yang dimiliki oleh individu-individu yang memang diberikan penugasan itu. Nah, AHY ini kan Jawa Timur, Pacitan, terah SBY. Ya mungkin kalau ditarik ke dia punya kekuatan keberhakan di dalam ikut di dalam berjuang berpikir keras tentang bangsa dan rakyat ini, itu layak gitu. Ya kita harus jujur bahwa siapapun secara perundang-undangan dan hukum memang boleh mencalonkan diri jadi presiden. Tetapi tentu kita harus berbicara realistis. Orang berbicara tentang elektoral tentu berbicara tentang umat Islam. Maka umat Islam ini menjadi bidikan utama dan pertama. Barulah kemudian tentu. Nah, Jawa Timur ini tentu memiliki keunggulan luar biasa ya dari sisi magnet bumi, magnet alam, kepemimpinan, karakteristik. Itu penting. Lalu kemudian saya tanya persoalan, siapakah selain AHY yang akan mampu menggantikan di internal? Itu yang saya katakan tadi, inner di dalam diri itu enggak segampang orang. Enggak semua orang bisa. Coba Anda berdiri sekarang di sebelahnya AHY atau berhadapan memandangi matanya AHY. Itu berbeda ketika kita memandangi orang berbicara dengan orang yang lain. Memang berbeda, rasa. Itulah jasad alus di dalam dirinya yang memang susah nemu orang kayak misalnya Pak SBY yang sudah saya katakan menjadi bapak kami bersama dan boleh saya katakan menjadi bapak ideologi saya, ideologi kami kader pada Partai Demokrat. Nggak bisa lah terlepas dari SBY. Dari mana? Sekelas SBY ini ya ampun, 1.100.000 manusia yang bisa memiliki karakter aura inner, sifat negarawan, kehati-hatian yang luar biasa itu, ya memang SBY punya. Lalu siapa yang mau dibandingkan dengan SBY? Nggak bisa lah, kita harus jujur di situ. Karena kita ini harus objektif. Sekalipun there is no objektif, melekat di diri kita itu subjektivitas itu. Tetapi jujur saya katakan bahwa
Di luar terah SBY, hancur Demokrat. Bisa mungkin, tapi belum saatnya. Ya memang harus figur SBY. Nah sekarang ini kan muda adalah kekuatan. Partai Demokrat yang sah. Tua adalah panutan. Namanya orang tua. Perubahan di internal DPP itu menjadi lebih baik dari sisi komunikasi familiar. Oke lah kalau ada yang mengatakan bahwa AHY itu apa segala macam. Kalau itu Menkumham, dan kemarin saya juga tidak bisa hadir di Kanwil Kemenkumham yang ada di Mataram, diwakili oleh kawan-kawan fraksi dan pengurus di DPD Partai Demokrat. Itu saja yang closing statement yang ingin saya sampaikan, bahwa berat kalau keluar dari terah SBY. Anggaplah SBY ini sedang melepaskan estafet kepemimpinan kepada orang yang tepat, terlepas dia itu anaknya atau siapa. Tetapi harus diingat bahwa kepentingan itulah yang abadi dan sejati. Nah, persoalan kepentingan orang lain yang iri hati, kemudian tidak terakomodir, ada reposisi apa segala macam, itu sangat normal di partai. Siapapun itu namanya periodisasi. Itu namanya periodisasi. Nah, yang modern ke depan ini kan bahwa Partai Demokrat ini ingin digiring ke arah yang lebih modern. Seperti Partai Demokrat yang ada di Amerika. Tetapi memang karena partai politik yang ada di Indonesia ini terlalu banyak. Mudah-mudahan ke depan ini tambah kecil dan permanen. Maka akan sehat sosial politik ekonomi kita. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan, sehingga, dan kami ingin sampaikan kepada senior-senior kita yang ada di Jakarta, yang ada di apa itu, bahwa kita ini resonansi Tuhan. Kita ini juga akan mati. Roda itu berputar bawah atas, bawah atas, bawah atas. Itu sesuatu yang sangat natural. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa ke depan ini, bahwa mari kita sama-sama saling mengingatkan bahwa mana yang sudah tua. Tidak ada bambu muda itu bisa berdiri tegak kalau tidak ada bambu tua di sampingnya. Tetapi kalau sudah dia tua, itu bambu, maka sudah layak dia dipergunakan oleh manusia itu. Dipotonglah dia, tetapi tetap menjadi waras di atas kepala kita. Itu namanya waras kalau istilah Sasak. Waras itu. Tidak boleh dia kemudian terus ingin tidak. Nah, Pak SBY itu ingin mempersembahkan bahwa ada yang di sisa umur beliau itu, mudah-mudahan beliau panjang umur, itu ada semangat yang ingin diwariskan. Bukan hanya kepada AHY. Kalau kepada AHY itu kan memang hubungan biologis beliau. Tetapi dari satu sisi, figur AHY ini adalah figur sentral kita. Siapa yang bisa menggantikan dia? Enggak lah. Begitu dia digantikan AHY dengan orang, nggak bisa lah. Nggak bisa, kita harus akui bahwa inner itu halus. Nah, halus kita itu ketempatan kita. Sehingga Allah mengatakan manusia itu rahasiaku. Dan aku adalah rahasianya manusia itu. Nah, ini yang tidak sudahlah, membohongi diri sama dengan membohongi Allah. Sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa di dalam diri kita. Persoalan kemudian ini ada KLB apa segala macam, ya nggak usah kita sekolah, nggak usah kita belajar hukum, tidak usah kita belajar norma, tetapi mudah-mudahan kerusakan ini menjadi kebaikan ke depannya. Kemudian kita ini seperti diajarkan melawan, melanggar dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini kehilapan ini bisa segera pulih, dan semua kita sudah salah. Semua kita sudah salah, manusia itu ada khilaf. Nanti ke depan mudah-mudahan ini segera berakhir. Dan tentu negara ini tidak bisa terlepas dari partai politik. Karena pemerintah itu dilahirkan dari rahim politik. Nah, partai politik ini adalah rahimnya.
Nah, politik ini adalah ibadah puncak yang paling berat dan paling bermanfaat. Jubidan saja mengatakan itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Faman lam yastati fa bilisanihi, faman lam yastati fa biqalbihi, wa zalika ad'aful iman. Jika kamu melihat kemungkaran, ketidakadilan, maka rubahlah dengan kekuatan tanganmu. Tanganmu itu adalah kekuasaan, kebijakan yang ditandatangani oleh seorang umarok yang menjadi tangan Tuhan, atau bahkan dikatakan Tuhan di muka bumi. Sehingga masyarakat yang memilih, suara